Oke, ketemu lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Ya, ane ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Nah, ini seperti kita sudah ketahui bahwa Bapak Anies Baswedan akan berakhir masa jabatan gubernurnya pada Oktober 2022. Ya. Jadi beliau akan berakhir masa jabatannya. Tapi untuk itu kita coba melihat prestasi apa saja yang sudah ditorehkan oleh Pak Anies Baswedan semasa beliau menjabat Gubernur DKI Jakarta. Nah, yang pertama, ya, prestasi beliau adalah mencabut izin reklamasi, ya, yang ada di Teluk Jakarta. Nah, ini memang sebagai salah satu kampanye beliau pada saat berkompetisi dengan Pak Ahok. Nah, yang kedua adalah Pak Anies menjadi gubernur terbaik, ya, dianugerahi Indonesia oleh majalah Warta Ekonomi dan Rakyat Merdeka. Nah, yang ketiga ya adalah membangun dan merenovasi jembatan penyeberangan orang. Jadi kalau kita perhatikan di Jakarta, jembatan penyeberangan orang sekarang sudah cantik-cantik, bagus. Lalu yang terakhir adalah provinsi terbaik se-Indonesia pada tahun 2018 versi Kemenpan RB. Ya, jadi itulah prestasi beliau yang bisa dipamerkan, ya. Selain daripada itu banyak juga piagam penghargaan yang beliau sudah terima. Ya, dari BPK mengenai laporan keuangan WTP, ya kan, dari BPK. Nah, selain daripada itu juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah beliau lakukan, ya. Seperti kita ketahui adalah merubah zebra cross menjadi pelikan cross. Ya. Nah, ini lantas yang kedua, ya, monumen bambu. Kalau kita ingat, itu monumen bambu di Bundaran HI. Nah, itu sangat fenomenal, ya kan, monumen bambu bernama Getah Getih, ya, tapi oleh lawan politiknya disebut monumen Wik-Wik. Lalu yang fenomenal juga adalah kain wiring, ya, untuk menutupi Kali Hitam, ya. Kalau Bapak Ibu ingat sekalian, ya, waktu SEA Games atau Asian Games itu, ya, menutup Kali Hitam dengan wiring, ya kan. Nah, ini juga fenomenal, ya. Atas dasar prestasi itu, ya, Pak Anies dan didukung oleh relawannya, beliau akan maju pada pilihan presiden tahun 2024. Ya kan? Nah, sekarang kita timbul pertanyaan. Mungkinkah Pak Anies Baswedan bisa menjadi capres 2024 dan diikuti dengan mungkinkah beliau akan menjadi presiden Indonesia dengan motonya adalah Presiden Indonesia Sejahtera? Saksikan terus bersama Cak Ompong.
Jawabannya mungkin, ya. Tapi sebelum Cak Ompong melanjutkan, Cak Ompong mengharapkan sekali untuk ya Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Yang sudah subscribe ya kalau bisa di-share ke teman-temannya agar Cak Ompong terus hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Jadi jawabannya mungkin ya. Ada dua prestasi yang akan diukir di masa jabatan terakhir Pak Anies, yaitu adalah Jakarta International Stadium ya, yang hari ini sudah digunakan untuk sholat Id, dan beberapa hari yang lalu untuk turnamen sepak bola. Nah, selain itu ada lagi nanti Formula E yang akan kita saksikan pada 4 Juni 2022. Oke, jadi jawabannya mungkin, tapi ada tapinya, adalah tidak semudah seperti apa yang dibayangkan. Nah, Cak Ompong akan membagi menjadi 3 bagian tingkat kesulitannya. Nah, yang pertama adalah bahwa lawan Pak Anies di Pilpres 2024 ya itu kita ketahui banyak incumbent kepala daerah. Ya, kita bisa lihat ada Pak Ganjar, ada Pak Ridwan Kamil, ada Ibu Khofifah, terus ada Ibu Risma. Nah, ini beliau-beliau ini prestasinya sungguh luar biasa. Ya, Pak Ganjar 2 kali memenangkan pilihan gubernur, Pak Ridwan Kamil juga pernah menjadi wali kota lalu meningkat menjadi gubernur. Prestasi beliau di Jawa Barat ya nggak kaleng-kaleng lah. Ibu Khofifah ya memenangkan pilkada di Jawa Timur. Ya, demikian juga Ibu Risma, wali kota 2 kali lalu diangkat menjadi menteri sosial. Jadi kompetitornya Pak Anies itu adalah kompetitor yang berat dari yang incumbent ataupun mantan. Yang kedua, kompetitor berikutnya adalah pejabat publik ya, seperti menteri. Kalau kita perhatikan Bapak Airlangga Hartarto ya kan, Menko Ikuin, Ketua Umum Partai Golkar juga maju di Pilpres 2024. Demikian juga Erick Thohir ya, Menteri BUMN. Lalu Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata. Nah, Ibu Puan, Ketua DPR ya sekaligus PDIP. Lalu Mas Agus Harimurti ya, Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, yang terakhir ya Bapak Prabowo Subianto, Gerindra. Ya, jadi kalau kita lihat dari poin 1, pejabat incumbent ya dan mantan, nah itu hebat-hebat. Ditambah lagi pejabat publik ya sekelas menteri. Nah, ini juga ya orang-orangnya semua berkelas ya. Jadi cukup dikenal oleh publik dan prestasinya juga luar biasa. Nah, itu ada 2 sudah, yaitu 1 tadi mengenai kepala daerah yang sedang menjabat dan mantan, yang kedua adalah public figure yang memang sudah dikenal khalayak ramai. Nah, yang ketiga ya adalah partai pendukung. Nah, seperti kita ketahui ya, partai pendukung capres itu sangat berpengaruh. Jadi kalau saya meminjam kata-kata dari Bapak Ridwan Kamil, ya seorang presiden itu harus didukung oleh capres, didukung oleh partai. Ya, jadi partai pendukung
lah yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi capres dan presiden. Nah, persyaratannya sendiri ya seperti kita ketahui adalah presidensial threshold-nya 20%. Jadi artinya pendukung koalisi capres itu harus 20%. Nah, ini juga menjadi hal yang tidak mudah bagi seorang Pak Anies. Ya, kalau kita petakan sedikit di atas kertas gitu, kira-kira Pak Anies ini yang pasti didukung oleh partai dan pasti tidak didukung oleh partai. Ya. Nah, kalau yang pasti didukung oleh partai itu mungkin PKS, ya kan? Nah, itu pasti mendukung Pak Anies, ya kan? Yang kedua, ya mungkin Partai Demokrat, ya kan? Partai PAN, ya paling tidak adalah partai oposisi pemerintah saat ini. Nah, pasti tidak didukung oleh ya PDIP, itu pasti sudah tidak mendukung Pak Anies. Golkar, Gerindra, ya kan? Kalau kita perhatikan partai-partai ini kan juga mengajukan calon presidennya, jadi ya pasti tidak mendukung Pak Anies. Nah, PKB, P3, Nasdem, nah, tentu ini akan melihat seberapa potensialnya Pak Anies untuk bisa menang di Pilpres 2024. Tentu partai juga punya hitung-hitungan gitu kan. Ya, kalau tidak yakin bahwa capresnya ini untuk memenangkan Pilpres, tentu ya partai juga tidak akan mendukung. Jadi, ya kita bisa tarik kesimpulan bahwa mungkinkah Pak Anies bisa nyapres untuk Pilpres 2024 dan bisa menjadi presiden 2024? Jawabannya mungkin. Tapi tidak semudah seperti yang dibayangkan. Demikian analisa Cak Ompong mengenai Pak Anies. Lain kali kita lanjut dengan capres yang lain. Tetap bersama Cak Ompong.